Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, kita akan coba update ya info terbaru tentang kebakaran di Los Angeles, Amerika Serikat. Kebakarannya belum berakhir guys, masih ada beberapa titik ya. Ada beberapa kondisi di mana kebakaran baru diselesaikan 22%, 50%, belum 100% teratasi. Namun ada masalah baru ya, ada bencana baru yang berpotensi untuk terjadi di daerah kebakaran kemarin guys. Sebenarnya bukan potensi, di sini udah terjadi juga gitu guys. Seperti yang kita ketahui sebelumnya ini kan ada elemen api ya, kebakaran itu sendiri, lalu ada elemen angin yang juga mempengaruhi sebaran kebakaran ini, dan juga ada elemen salju yang juga sedang menimpa Amerika sekarang ya. Ada badai salju yang juga sedang terjadi sekarang ini. Ternyata ada elemen tanah juga guys, yang elemen baru ini yang juga akhirnya ikut berpartisipasi ya, saya bisa bilang gitu, dalam bencana yang bertubi-tubi datang ke bumi Amerika Serikat. Saya bisa bilang mungkin ini adalah teguran ya, kasih sayang dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Amerika Serikat. Ya, kita sudah tahu lah banyak sekali dosa-dosa Amerika ya di masa lalu maupun yang sedang terjadi sekarang. Jadi begini guys, beritanya adalah setelah kebakaran yang masif kemarin itu kan meluluhlantakan semua daratan atau permukaan yang dilaluinya ya. Semua bangunan rata, banyak tanaman yang hangus. Nah, ini membuat kontur tanah yang labil ya, yang tidak stabil, yang mungkin jadi sedikit gembur gitu seperti apa. Dan akibat kebakaran ini juga sebenarnya mempengaruhi juga ya stabilitas tanah. Ditambah lagi dengan limpasan air yang dilakukan oleh pemadam kebakaran untuk meredamkan api ini guys, itu sehingga membuat kontur tanah menjadi lebih tidak stabil ya, dan itu menyebabkan kelongsoran guys. Potensi kelongsoran ini akan sangat besar sekali terjadi. Jadi masyarakat di sana dihimbau untuk tetap waspada. Dan kita lihat beritanya dulu. Ini ada rumah yang terbelah akibat fenomena baru ini, kelongsoran ini guys. Kita lihat ya, serata ya. Ada bagian rumah yang kena, ada enggak juga. Yang kayu ini, yang rata nih yang kayu, yang bangunan para mungkin pejabat enggak. khawatir dengan kondisi Los Angeles yang mendapat ancaman baru selesai kebakaran. Pasalnya wilayah tersebut berpotensi terjadi bencana longsor. Bahkan bencana baru ini telah membelah rumah yang berada di Pacific Palisades. Inilah penampakan rumah yang terbelah akibat longsor di tepi laut dekat Pacific Coast Highway. Dikutip dari New York Times, rumah senilai 2 juta US dollar itu selamat dari kebakaran. Namun rumah tersebut terbelah dua akibat tanah longsor. Kondisi itu dikarenakan limpasan air dari petugas pemadam kebakaran yang mematikan api, sehingga menyebabkan runtuhnya lereng bukit yang mengakibatkan tanah longsor. Direktur Pekerjaan Umum. Gila guys, kolam renangnya hitam banget ini guys, liatin. Ini kolam renang nih. Apa hitam gini? Kabupaten Los Angeles, Mark Pestrella mengingatkan warga berhati-hati saat kembali ke rumah, terutama bagi warga yang tinggal di dekat atau lereng bukit. Ia mengatakan tanah yang menopang bangunan menjadi rapuh dan rusak. Dilaporkan ada bahaya aliran lumpur dan puing yang terjadi bahkan saat tidak ada hujan. Ya itu guys ya, jadi potensi atau kemungkinan longsor itu memang sudah terjadi gitu guys. Karena di beberapa titik rumah-rumah yang walaupun selamat dari kebakaran, tapi mereka masih menerima juga ya bencana ini justru dari longsor, bukan dari kebakaran. Itu ada rumah yang terbelah tadi itu guys. Ada beberapa fakta menarik juga guys di bencana kebakaran ini ya, dimana sebenarnya banyak narapidana ya yang ternyata direkrut atau daya gunakan oleh pemerintahan Amerika Serikat untuk memadamkan kebakaran di Los Angeles ini guys. Saya nggak tahu ya, mungkin dianggap mereka ini mungkin kalau mati aja gitu lah, atau mungkin memang kekurangan tenaga gitu. Dan kejadian ini akhirnya dijadikan oleh Rusia sebagai tanda kemunafikan dari Amerika Serikat sendiri, di mana mereka memperkerja paksakan para tahanan ini untuk ada di medan perang gitu. Ini medan perang guys. Kebakaran ini seperti medan perang, seperti apa yang Joe Biden bilang ya, ini seperti medan perang gitu kan.
Mungkin ini adalah cara yang apa ya? Mungkin mereka sayang mungkin ya kalau harus mempekerjakan para tentara atau militer untuk memadamkan kebakaran. Karena biasanya kalau di Indonesia guys ya, biasanya kalau di belahan dunia manapun gitu, kalau ada bencana seperti ini biasanya militer tuh turun tangan gitu. Di Indonesia terutama saya pernah beberapa kali lihat itu. Tentara itu yang turun untuk bersama-sama rakyat untuk menanggulangi, untuk mencegah hal-hal seperti ini. Itu sebenarnya itu mereka yang sebenarnya lebih proper gitu secara fisik, mereka sering berlatih gitu kan. Medan-medan seperti ini medan perang gitu, harus militer yang turun gitu. Ini malah tahanan guys. Memang agak aneh sih, memang agak aneh ya. Tapi Amerika Serikat sendiri berdalih ya, mereka juga sebenarnya ini relawan. Karena apa sih istilahnya? Kesukarelaan mereka gitu. Ya istilahnya kerelaan para tahanan untuk memadamkan api gitu guys. Mereka ini sukarela lah untuk membuang tenaga mereka untuk memadamkan api gitu. Dan menurut saya itu tetap aja terdengar silly ya. Karena mereka bukan didesain itu untuk memadamkan kebakaran ini gitu. Mereka tidak terlatih gitu guys. Tapi apapun ya, mungkin kalau itu efektif ya efektif lah ya. Mungkin saya kurang tahu juga. Dan kebakaran ini juga menimbulkan beberapa polemik ya di kalangan internal, terutama di Pemdanya penguasa pemerintah daerahnya Los Angeles dengan calon presiden Amerika Donald Trump yang saling menyindir ya. Dianggap gubernur Los Angeles ini nggak becus gitu, kerjanya nggak becus, nggak mampu gitu guys. Bahkan Elon Musk sendiri menyerang juga ya. Dia membandingkan dengan yang ada di Texas, di mana hutan di Texas itu lebih luas gitu, lebih besar gitu, tapi penanggulangannya lebih mantep gitu, lebih bisa. Ini kok Los Angeles hutan seiprit gitu nggak bisa mengatasi gitu kebakaran seperti ini. Itu terjadi juga lah polemik, terjadi juga sindir menyindir, terjadi juga saling serang menyerang di antara mereka gitu guys. Walaupun ke depan mungkin mereka masih disibukkan oleh bencana ini ya. Ini menjadi awal yang buruk sebenarnya, awal yang apa ya istilahnya, tidak bagus. Pertanda ini apakah suatu pertanda atau gimana? Karena kita tahu sendiri Donald Trump akan menjadi presiden Amerika Serikat. Awalnya sudah seperti ini gitu guys. Kita ngerinya nanti seperti kedepannya seperti apa? Mudah-mudahan sih. Ya mudah-mudahan sih baik-baik aja lah ya. Karena kan di sana ada warga-warga juga yang tidak berdosa ya di Amerika Serikat itu. Tapi ini jadi akhir yang buruk tentu, akhir yang catatan yang tidak mengesankan atau akhir yang kelam untuk kepemimpinan Joe Biden ya. Bencana kebakaran ini menjadi yang terburuk dan kerugian yang terbesar juga yang dialami oleh Amerika Serikat guys. Oke, sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.